lupa subscribe. Tengah malam ke kamar mandi, aku melihat bayangan hitam besar di atap gedung seberang melambaikan tangan ke arahku. Saat bingung, ibuku dari belakang menutup mulutku erat, menyuruhku tidak bersuara, dan menarikku mundur ke belakang jendela. Namun, bayangan hitam di atap gedung seberang itu melambaikan tangan padaku. Dari kejauhan, benda di seberang itu tingginya setidaknya 3-4 meter. Ibu saya tidak melepaskan saya sampai saya berada tepat 2 meter dari jendela. Dia bergegas ke samping tempat tidur dan mengguncang. Ayahku cemas. Bangun, bangun, benda itu ada di sini. Apa yang kamu katakan? Apa yang akan datang? Itu saja, ini dia. Oh wow. Ayahku bergegas ke jendela dan melihat keluar, tetapi dia tidak bisa melihat apapun. Di mana? Mengapa aku tidak melihatnya? Ayah, apa yang ibu katakan itu benar. Aku juga melihat benda itu. Benda itu tinggi sekali. Bertahun-tahun telah berlalu, dan aku tidak pernah menyangka hal itu akan kembali kepada kita. Ayah dan ibu, apa itu yang sedang kalian bicarakan? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Hei, jangan bersuara, ia bisa mendengarmu. Seiring bertambahnya usia, aura seseorang menjadi semakin kuat. Sekarang dia jauh lebih mudah menemukan kita dibandingkan dulu. Dia sudah membawa pergi salah satu anak kita. Aku tidak bisa membiarkan dia menyakiti Denshian lagi. Apa yang harus kita lakukan agar dia mau melepaskan kita? Ibu, anak yang ibu maksud itu kakakku, ya? Apa kakakku mati karena makhluk itu? Nah, jangan tanya lagi. Intinya, semua ini adalah kesalahan ayah dan ibu padamu. Cepat pakai masker ini, kita harus segera pindah rumah. Kalau kalian tidak jujur padaku hari ini, aku tidak akan pergi kemana-mana. Diam! Dasar tidak tahu diri. Apa kau sudah lupa pelajaran yang kau dapat 7 tahun lalu? Itu terjadi 7 tahun lalu, saat aku dan teman-teman kecil bermain peta umpet di sawah. Pencari saat itu namanya Xiao Shitu. Aku sembunyi di tumpukan kayu bakar. Xiao Shitu sudah menemukan semua teman satu persatu. Hingga akhirnya hanya aku yang tersisa. Hari semakin larut, teman-teman tak sabar dan pulang. Hanya Xiao Shitu tak menyerah, terus mencariku, tapi tak menemukanku. Karena lama, aku tertidur di tumpukan rumput. Setengah sadar, ku dengar jeritan memilukan. Aku terbangun, melihat keluar. Xiao Shitu tiada, hanya genangan darah mengerikan di tanah. Mengingat itu, terlintas di benakku. Ayah, malam Xiao Shitu kecelakaan 7 tahun lalu. Aku juga melihat sosok hitam melambaikan tangan padaku. Kamu masih punya muka untuk bicara. Malam itu seharusnya yang mati adalah kamu. Ayah dan ibuku cepat membereskan barang, lalu tergesa membawa koper dan mengajakku naik mobil. Di tengah malam, ayahku menyetir cepat. Ayah, jangan ngebut, aku mabuk perjalanan. Tidak bisa, karena sebentar lagi akan berkabut. Kita harus masuk tol sebelum jalan ditutup. Ayahku menyetir mobil, melaju kencang menuju jalan tol. Hampir sampai gerbang tol, benar saja, kabut mulai turun. Ayahku terpaksa memperlambat laju mobil. Saat itu, aku melihat ada sosok hitam di belakang mobil mengejar kami. Jelas ayahku juga menyadari hal itu dari kaca spion. Seluruh tubuh ayahku tak bisa berhenti bergetar pelan. Ayah, kita sudah ngebut seperti ini, kok benda itu masih bisa mengejar kita? Masih belum cukup cepat. Semuanya duduk yang benar, ayah akan menyingkirkan itu sekarang. Ayah, aku takut. Bisa ayah jangan nyetir secepat itu? Nah, jangan takut. Ayahmu ini dulu pernah menyemir sepatu dewa balap Qiu Mingshan. Jadi tenang saja. Lalu ayahku menggenggam erat setir, berteriak keras dan menginjak gas dalam-dalam. Kami pun menembus kabut tebal dan melaju ke jalan tol. Aku melirik sekilas dan mendapati kecepatan mobil sudah langsung mencapai 110 km per jam. Bahkan ban mobil mulai mengeluarkan asap hitam. Sementara benda di belakang kami juga sudah tertinggal jauh. Ayah, apa kita benar-benar sudah meninggalkan benda itu? Apa benda itu masih akan mengejar kita lagi? Sudah tertinggal, tapi kemungkinan besar benda itu masih akan mengejar. Jadi kita tidak boleh lengah. Setelah itu, ayahku terus menyetir di tol beberapa jam sampai akhirnya kami melewati rest area di tengah perjalanan dan berhenti di sana. Setelah turun dari mobil, ekspresi ayahku tak juga rileks, malah tetap waspada mengamati sekeliling. Setelah memastikan aman, barulah ayahku menghela napas lega. Begitulah, kami bertiga makan sedikit makanan sederhana di area istirahat, lalu tertidur bersandar di bangku. Keesokan harinya, terbangun sudah terang. Setelah kami bersiap melanjutkan perjalanan, tapi aku menyadari ibuku menghilang kemana. Nak, kemana ibumu? Kamu lihat dia tidak? Ayah, aku lihat, dia ada di sana. Aku mengikuti arah pandangan, hanya melihat ibuku seperti orang gila sedang merangkak ke bawah roda truk trailer itu. Ayahku buru-buru berlari ke sana, memegang lengan ibuku, berusaha keras menariknya keluar. Namun ibuku masih saja berjuang ingin menerobos ke bawah truk besar itu. Tubuh ibuku seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan misterius, tenaganya luar biasa besar. Saat itu juga, sopir truk trailer datang dengan marah dan berkata, "Perempuan sialan, kamu mau apa? Kalau mau mati, matilah di tempat lain, jangan kotori trukku." Dia garang menunjuk hidung ayah dan ibuku sambil memaki. Kami sudah menarik ibu keluar, tapi sopir itu melirik ibu sebentar, lalu langsung berbalik dan melarikan diri meninggalkan truknya. Saat itu, di mata ibu hanya tersisa bagian putihnya, tubuhnya juga terus kejang, benar-benar membuat orang merinding. Sebelumnya, ibuku gila mencoba masuk kolong truk besar. Sopir truk melihatnya, langsung memaki ayah dan ibu. Tak disangka, ibuku menoleh, sopir truk ketakutan dan kabur. Akibatnya, mata ibuku melotot, tubuhnya mondar-mandir tak terkendali. Melihat itu, ayahku langsung panik. "Nah, cepat ambil air." Ayahku menekan titik di bawah hidung ibuku, berteriak memintaku air untuk ibu. Berkat usaha gigiku dan ayah, akhirnya kami berhasil merebut ibu dari tangan maut. Suamiku, aku melihat buyutku. Sebenarnya ada apa denganku?
Barusan kamu seperti kambuh epilepsi. Aku yakin pasti itu ulah makhluk itu. Padahal ini masih siang. Tak kusangka makhluk itu sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi, cepat pergi. Aku membantu ibuku naik mobil, ayahku menyalakan navigasi. Tujuan kami kuil Yinshan. Kamu sudah gila, kecuali benar-benar terpaksa. Kita tidak boleh mencari Master Chani. Apa kamu sudah lupa? Sekarang kita sudah terpaksa, kita tidak bisa bersembunyi. Hanya pergi ke kuil Yinshan menyelamatkan nyawa anak kita. Apa kamu ingin dia bernasib seperti Yuming? Ayah, ibu, itu makhluk apa? Kenapa kita bisa terlibat dengannya? Nanti sampai kuil Yinshan kamu kan tahu. Sepanjang perjalanan, ibuku tertidur dan wajah ayahku makin serius. Setelah ayahku menghubungi Master Chan Yi, belum sempat ayahku bicara, suara di seberang berkata, "Aku tahu kalian akan datang, Yizhen sudah menunggu di area layanan Shilin untuk menjemput kalian. Malam ini akan sangat berat, tapi tenang saja, dia akan membantu kalian mengatasinya." Ayahku tidak berkata apa-apa, hanya terus-menerus mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian, kami pun sampai di area layanan Shilin, dan langit perlahan mulai gelap. Setelah ayahku turun dari mobil, ia mencari di area layanan, tapi tak menemukan penjemput. Akhirnya, ia terpaksa menelepon lagi. "Shifu Chanyi, saya sudah sampai di Shilin, tapi belum melihat Shifu Yizhen. Anda yakin dia sudah sampai?" "Baik. Muridku ini pasti terlalu suka minum, tapi tenang saja, meskipun dia sangat suka minum, dia tahu batas, dan tidak akan menunda urusan penting. Coba cari lagi." Setelah telepon ditutup, ayahku bertanya staf, akhirnya menemukan Shifu Yizhen mabuk berat di bangku istirahat. Tapi dia tidak seperti ahli yang saya kira. Orang di depan saya tidak jauh lebih tua dari saya. Mengenakan pakaian santai, wajahnya memerah karena mabuk dan tertidur pulas memeluk botol minuman. "Ayah, apa dia benar-benar bisa membantu kita? Dia kelihatannya cuma pemabuk. Kita angkat dulu ke mobil." Setelah itu, aku dan ayahku mengangkat Master Yizhen ke dalam mobil. Selama perjalanan dia tidur nyenyak mendengkur seperti guntur. Mobil melaju cepat, kabut semakin tebal. Tiba-tiba, ratapan memilukan dari luar jendela, memecahkan kaca mobil. Aku panik menepuk-nepuk Master Yizhen, berharap membantu. "Bangun, cepat! Bukankah kamu datang membantu kami?" Siapa sangka, dia hanya bersandar miring di kursi belakang, membalikan badan, lalu kembali tidur, bergumam tidak jelas. "Tunggu sebentar, aku sekarang tidak sempat bangun." Ayahku menggenggam erat setir, suaranya serak parau berteriak. Dia datang. Suara itu mendekat, mengacaukan pikiranku, seolah serangga merayap di tulangku, menggigit, sangat tidak nyaman, ingin menusuk diri. Aku menggertakkan gigi, memegangi kepala kesakitan. Ibuku mengeluarkan palu pemecah kaca, bersiap memukulkannya ke dahinya. Tepat saat itu, Biksu Yizhen yang sedang tidur pulas tiba-tiba membalikkan badan, lalu berteriak keras seolah sedang memarahi seseorang. "Berisik apa sih? Nggak lihat gue lagi tidur ya?" Aku kaget setengah mati oleh teriakannya. Tapi anehnya, setelah teriakan itu, suara-suara di luar langsung berhenti. Ibuku juga langsung sadar kembali, dan mobil pun kembali melaju dengan stabil. Aku memandangi biksu muda di sampingku yang tidur pulas itu. Meskipun dia tampak masih muda, rasanya dia memang punya kemampuan yang luar biasa. Jadi hatiku pun jadi sedikit lebih tenang. Berapa lama jalan? Ayahku tiba-tiba angkat bicara. Nah, apakah ada mobil di luar? Ya, sebuah van baru saja lewat di dekat kami. Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Apa kamu tidak bisa melihatnya? Ya, saya tidak bisa melihat mobil van yang Anda sebutkan. Tidak ada apapun di jalan. Meskipun berkabut, beberapa mobil masih lewat. Aku meminta ayah memarkir di jalur darurat, lalu duduk di kursi pengemudi. Dan benar saja, tak terlihat satu mobil pun. Dalam situasi ini, kami tak berani lanjut atau berhenti terlalu lama. Saat ragu, Yizhen tiba-tiba bergerak lagi. Kami tak tahu apakah dia berjalan dalam tidur atau mabuk. Yizhen bergerak lagi. Kami tak tahu apakah dia tidur berjalan atau mabuk. Dia duduk dan menarik bajuku. Aku laki-laki sejati, tak tahan diperlakukan begini. Aku malu dan marah, kesal, lalu aku menamparnya. Dia terjatuh ke kursi belakang, mengigau. "Lepaskan baju anak ini, lempar ke bawah mobil. Biarkan terlindas. Hancurkan tipu daya ini." Lalu aku cekatan melepas satu baju, melemparkannya ke ibuku. Ibuku memeluk baju, hendak membuka pintu mobil, tapi Yizhen masih memejamkan mata dan bergumam. "Ingat, nanti setelah turun dari mobil, apapun yang kamu lihat, anggap saja tidak melihatnya." Pergilah, dengarkan kata-kata Guru Yizhen, letakkan pakaianmu dan kembalilah. Ibu saya mendengarkan nasihat guru Yizhen, keluar mobil menyimpan pakaian, dan segera kembali. Saat kembali, dia tampak bingung dan sedih. Apakah semuanya sudah siap? Ibu saya mengangguk, terkejut, tetapi air mata mengalir di wajahnya. Ayahku memutar kunci dan bersiap untuk bangun. Tiba-tiba ibuku memegang lengan ayahku. "Pak, jangan nyalakan mobilnya. "Ada apa?" Yuming ada di bawah mobil. Yuming sudah pergi. Yang kamu lihat itu bukan Yuming, sadarlah." Ibuku mulai menangis, memegang erat lengan ayahku, terus menggelengkan kepala, sama sekali tidak mau melepaskan. Tok tok tok, tiba-tiba suara ketukan di pintu itu kembali terdengar, kali ini semakin mendesak. 1, 5, 10, semakin banyak, seolah-olah ada tak terhitung banyaknya tangan yang menempel di pintu mobil dan mengetuk kaca. "Ayah, cepat nyalakan mobilnya, cepat!" Ibuku tiba-tiba seperti orang gila merebut setir, sama sekali tidak membiarkan ayahku menyalakan mobil. Yuming, itu Yuming. Dia terus memanggil Mama. Kamu tidak dengar. Kamu mau menabraknya sampai mati? Suara ketukan di luar semakin mendesak, semakin rapat, tapi ibuku seperti kehilangan akal, menarik ayahku agar tidak menyalakan mobil. Perempuan ini benar-benar menyebalkan, gantungkan tasbih ini di lehernya.
Yizhen memeluk botol minuman sambil membalikan badan, lalu melemparkan untayan tasbih ke kursi belakang. Aku buru-buru memungutnya dan langsung memakaikannya ke leher ibuku. Seketika ibuku pun tenang kembali. Saat itu juga, sesuatu di luar dengan ganas memukul-mukul kaca mobil. Kekuatannya begitu besar seolah-olah bisa menghancurkan kaca anti peluru. Ayah, nyalakan mobil. Cepat nyalakan mobil. Ayah, nyalakan mobil. Cepat nyalakan mobil. Mungkin akan sedikit sakit, kamu tahan saja ya. Yizhen kembali bergumam pelan. Aku sempat bingung sejenak, tapi di detik berikutnya aku langsung paham maksud ucapannya. Ayahku menginjak gas dan pergi. Tubuhku terhempas ke kursi, dan dari bawah roda terdengar suara seperti ada tulang yang dilindas hancur. Sakit hebat menjalar di tubuhku, seperti tulangku hancur dan organ dalamku remuk. Aku menggertakkan gigi dan terkulai di kursi belakang. Keringat yang menetes dari tubuhku membasahi jok kulit. Sudah, aku bisa melihat sekarang. Ayahku menghela napas, menginjak gas, mobil melesat. Aku menggertakkan gigi, tak bersuara menahan, lalu pingsan. Ketika saya terbangun lagi, saya mendapati kami dikelilingi oleh sekumpulan gagak raksasa yang mematuk jendela mobil dengan paruh mereka. Gagak, banyak gagak. Tidak, mereka bukanlah gagak biasa. Mereka adalah gagak yang menjerit. Jendela dan pintu dipenuhi cakaran tajam. Kaca depan mulai muncul retakan-retakan halus, dan retakan itu menyebar dengan sangat cepat hingga bisa terlihat jelas oleh mata. Saat itu aku merasa kaca depan hampir tidak bisa menahan lagi. Cepat menyebar, aku merasa kaca depan hampir tak bisa menahan, jadi aku berusaha keras mengguncang bingkai. Shifu ingin membangunkannya, tapi dia mengerutkan kening, menutup rapat mata, dan tidur lelap. Tenanglah, aku tidak sempat menulis. Dari luar jendela, kuku menggores kaca, lalu duar, mobil terguncang, makhluk melompat ke atap, makhluk menginjak-injak, mobil berguncang hebat, membangunkan Shifu yang dibius. Dia mengeluarkan jarum dari baju, menembakkannya membabi buta ke atap. Bayangan hitam menjerit kesakitan, terjatuh. Ayahku menginjak gas, mobil melaju kencang meninggalkan tempat. Aku menoleh melihat makhluk raksasa, beberapa kali lebih besar dari mobil menjerit, mengejar di kabut tebal. Namun, kakinya tak bisa digunakan, kecepatannya tak menandingi mobil melaju penuh. Makhluk itu hilang di kabut dan jaraknya dengan kami menjauh. Yizhen menyeka darah, lalu berkata, "Seharian bertarung, baru patahkan satu kakinya." Kakinya itu kamu yang patahkan. Kalau bukan aku, dia patah sendiri. Barusan itu kamu, anak kecil yang menamparku. Kalau bukan karena tamparanmu, bagaimana aku bisa gagal? Mengingat tadi, saat marah aku menampar lengannya, aku jadi tak bisa berkata apa-apa. Akhirnya, Yizhen juga tak lagi peduli, melainkan menatap makhluk yang perlahan menghilang. Makhluk ini sudah berkembang biak dan hidup di bumi selama 15 juta tahun, beberapa berevolusi cerdas dan sangat penendam. Makhluk ini hidup sangat jauh dari manusia. Bagaimana kalian bisa sampai menyinggungnya? Lalu ayahku pun menceritakan asal mula kejadian itu. Pada masa kelaparan waktu itu, ayah dan ibuku demi bertahan hidup terpaksa mencari makan sendiri. Mereka berdua berhasil menangkap seekor bebek yang sangat gemuk. Setelah disembelih dan dikuliti, baru mereka sadar di bawah tubuh bebek itu ada 4 anak bebek. Ayah dan ibuku, meski tak tega, demi bertahan hidup, memanggang dan memakannya. Pulang, baru diketahui ibuku sudah hamil lebih dari 2 bulan. Mengandung anak kembar, kondisinya sangat buruk. Mereka sempat meminta pendapat ahli yang berkata di perut ibuku, selain 2 janin normal, ada aura aneh. Aura ini akan tumbuh bersama anak-anak itu, semakin lama semakin kuat. Orang yang memberitahu kami itu adalah Guru Chan Yi. Sisa perjalanan berjalan lancar dan kami segera bertemu dengan Guru Chan Yi. Amituofo, tak disangka setelah sekian tahun berlalu, benda itu masih saja tidak mau melepaskan kalian. Selama anak ini hidup dan memancarkan aura, benda itu pasti bisa menemukan kalian. Mohon Guru Chan Yi, tolong selamatkan anak saya mohon Anda carikan jalan keluarnya. Selama ada keterikatan emosi, ada cara. Aku coba pakai ajaran Mahayana untuk menyadarkannya. Jika dugaanku salah, sebentar lagi ia akan menyusul. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar. Seekor raja bebek, raksasa 8 kaki jatuh dari langit. Debu mengepul di sekeliling kami. Di tengah debu itu, raja bebek menggertakkan giginya menatap kami marah. Bebek dan 4 anak bebek yang kau bunuh waktu itu adalah istri dan anak-anakku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar kejahatanmu dengan darah. Kapan siklus balas dendam ini berakhir? Sekarang setelah kau menjelma manusia, sungguh luar biasa. Kurasa biarkan saja. Dasar biarawan kotor, kau pantas. Aku akan membunuhmu, lalu membalaskan dendam istri dan anak-anakku. Guru Chan Yi, kenapa monster itu berubah menjadi seekor anak bebek? Aku menggunakan ajaran Mahayana membersihkan jiwa dan melepaskan obsesi. Dia anak bebek tak berbahaya bagi siapapun. Anakmu juga sudah aman. Terima kasih Guru Chan Yi, terima kasih sudah menyelamatkan anak saya. Ingatlah, jangan pernah membunuh makhluk hidup. Semua makhluk hidup setara, manusia dan hewan harus hidup harmonis. Setelah mendengar nasihat Guru Chan Yi, kami tersentuh. Sejak itu, kami tak pernah lagi menangkap hewan kecil.